Puji Tuhan, Shalom teman-teman Yes dimanapun teman-teman berada. Bila mana hari ini kita punya waktu yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih juga akan ada kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama akan dengarkan. Dan sebelumnya biar kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kami punya waktu dan tempat yang terbaik. Meskipun hari ini kami punya kegiatan online, tidak seperti offline sebelumnya ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu tetap sama. Biarlah kami pada malam hari ini bisa bernyanyi bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami menyembah Engkau untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Perlengkapi kami dimanapun kami berada. Layakan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, dan terlebih kami siap untuk mempersembahkan hidup kami untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama tinggikan Dia. Lalu setiap pujian penyembahan yang akan kita naikkan malam hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun engkau berada, Tuhan ada di dekatmu. Mari kita tinggikan Dia, nyanyikan lagu yang pertama, yaitu Bersemi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai kerinduan kita untuk menyembahnya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, sungguh lagi untuk menyembahnya. Kita yakin dan percaya malam hari ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan melawat setiap kita pribadi lepas pribadi dimanapun engkau berada. Mari tinggikan Dia, mari sembah Dia. Nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Katakan bersama-sama, kasih-Mu bersemi di hatiku. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu
Biar kita hari ini sama-sama ambil sikap untuk tenang di hadapan Tuhan. Mari kita tenang sejenak sambil musik akan tetap mengiring kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Biar hari ini bila mana kita bisa ambil sama-sama waktu pribadi dengan Tuhan. Engkau berdoa, engkau hari ini berdoa secara pribadi, bertemu dengan Tuhan. Bagaimana engkau mengungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat setiap apa yang boleh engkau terima, buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan bila mana ada dosa yang mungkin engkau lakukan, bila mana ada setiap kesalahan yang mendukakan hati Tuhan, hari ini engkau mohon pengampunan daripada Tuhan. Biar Tuhan hari ini berbicara kepadamu pribadi lepas pribadi. Tuhan begitu dekat dengan kita. Dia ada hari ini dengan engkau. Tuhan ampuni kami Tuhan. Bila kami punya salah dan dosa yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mungkin kami sadari bahkan kami sengaja. Ataupun juga mungkin ada hal-hal yang tidak kami sengaja Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Malam hari ini lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Engkau yang terbaik, Engkau yang terhebat. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan lembut. Engkau terindah. Engkau terindah. Termegah. Termulia. Termanis. Oh Yesusku. Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu lebih dalam lagi untuk kita menyembah Tuhan. Biar lagu yang kedua ini menghantarkan kita
bisa merasakan lebih lagi hadirat Tuhan hadir tengah-tengah kita. Thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your holy, fill this place. One thing that I've desired in my heart, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your holy, feel this way. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. One thing that I desire in my heart, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your holy, feel this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory, fill this place. Let us worship him together. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love. Mari sekali lagi ngatakan deeper in love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love
menjamah setiap hati kami Tuhan. Mungkin hari ini ada yang telah jauh dari Engkau ya Bapa. Tapi biar malam hari ini adalah momen untuk kami bisa sama-sama kembali dekat denganmu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mengetahui rancangan-Mu dalam kehidupan kami yang terbaik. Kami rindu Tuhan untuk setiap firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami, yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan pengharapan ya Bapa. Kami serahkan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berbicaralah pada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Mari tinggikan nama Dia lebih dalam lagi. Mari kita muliakan, mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu yang berikutnya. Biar lagu ini menjadi momen peringatan bahwa Allah, Dia Bapa yang begitu dekat dengan kita. Ya Aba, ya Bapa. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Bapa yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu.
saudara ambil waktu lebih lagi untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh. Tuhan hari ini ada di tengah kita. Biar kita hari ini bangun, iman kita lebih besar lagi. Kita yakin dan percaya apapun kesulitan yang engkau hadapi pada hari ini, Tuhan tetap menyertai engkau. Penyertaan Tuhan tetap ada. Penyertaan Tuhan begitu besar. Sehingga hari ini ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia Allah yang begitu dekat. Tidak ada Allah lain yang sebegitu dekat dengan kita. Sebagaimana Allah bisa kita panggil sebagaimana dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Naikkan pujian ini sekali lagi. Lebih lagi sungguh-sungguh sebelum kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, sekali lagi katakan, kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Ya Aba, ya Aba, ya Bapakku. Ya Aba, ya Aba, ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pujian penyembahan kami yang kami boleh naikkan dan tinggikan. Kami kembalikan semuanya hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila tiba waktunya untuk kami sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami belajar seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap perkataannya ya Bapa. Roh Kudus akan menuntun setiap perkataan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap kami umat. Berkati juga jaringan internet kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan teman-teman. Yes, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di Yes, yaitu anak-anak muda sebagai penopang dan generasi penerus. Di masa mereka lah, di waktu mereka lah Engkau mempertaruhkan gereja dan Kau akan datang kedua kali. Kau memberkati mereka, memakai mereka. Biar kuasa Roh-Mu saja menjaga dan membawa mereka kemanapun Kau mau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh, yang melekat kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh menggoncangkan dunia dan membawa orang untuk melihat kebenaran
kehidupan daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, mereka dalam pergumulan, mereka yang kesepian dalam kehilangan pengharapan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberi semangat, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan rohani yang baik pada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Bahkan Kau memakai anak-anak muda ini untuk mendoakan, melayani, dan menyembuhkan, memulihkan banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, apa kabarnya anak-anak, teman-teman semuanya, khususnya anak-anak muda Yes ini. Saya yakin pada tahun seperti ini, situasi yang sulit, tetapi ada satu perubahan. Kalau kita melihat pandemi ini mengubah posisi orang-orang yang dahulu tokoh-tokoh yang hebat-hebat sebagai tokoh bisnis berganti. Sudah ada regenerasi, maka muncul yang baru-baru lagi yang akan menjadi hebat. Demikian juga gereja. Saya yakin akan muncul tokoh-tokoh yang hebat sebagaimana yang Tuhan berikan visi melalui gereja ini. Akan ada ratusan ribuan, ya sampai dengan ribuan anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu pasti terjadi. Tinggal siapa yang mau menjadi alat Tuhan. Siapa yang mau bekerja di tengah-tengah visi yang Tuhan berikan ini. Karena Roh Kudus akan bekerja. Dan kalau saudara mau masuk, saudara akan mendapatkan upah, berkat di surga yang luar biasa. Terima kasih saudara-saudara, kalau selama ini sudah melayani dalam masa pandemi, tidak sampai kita kendor, tapi lebih semangat lagi. Terima kasih sebelumnya. Tetapi ada sesuatu saudara, yaitu jangan sampai manusia itu memuji kita, tapi kita ingin supaya Tuhan yang memuji kita. Supaya apa saudara? Supaya kita anak-anak muda ini benar-benar melekat kepada Tuhan, cinta dan dipakai Tuhan. Oleh karena itu sebagai dasar dari pelayanan ini, tentunya bukan sekedar iman tanpa perbuatan mati. Tapi kita harus punya pengharapan. Dari mana saudara? Dari visi yang Tuhan berikan itu memperkuat iman pelayanan kita. Bahkan ada ratusan dan ribuan anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Juga ada ratusan bahkan ribuan pengusaha, ribuan akan diberkati. Dan itu akan terjadi pasti. Sebagaimana Tuhan bicara kepada saudara, pada sebelum saya buka gereja, saya tulis buku Pencuri Takhta Allah. Dan semuanya itu digenapi, bahwa gereja-gereja besar akan juga mengalami seperti ini. Dan terjadi, saudara lihat itu kaki Dian diambil dari gereja besar, sehingga timbul perkelahian, perselisihan. Dan itu terjadi setelah mungkin sekitar 20 tahun sudah semuanya tergenapi. Dan saya percaya visi ini juga sampai 20 tahun Tuhan datang sekitar itu, mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih mundur. Dan di generasi engkau lah anak-anak muda, itu visi digenapi bukan sampai 20 tahun ke depan, tetapi mulai hari ini, mulai bulan depan, tahun depan, sehingga kita punya resolution itu tahun ini lebih baik, amat baik, sangat baik, last. Lebih baik, amat baik, sangat baik, last. Anggap baca kalau bahasa Inggris, yang terakhir. Inilah generasi yang terakhir, Yosua akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 4. Apa itu? Kasih. Jadi dikatakan kasih yang terbesar, kasih yang tidak terbatas, kasih tanpa syarat, unconditional love. Saudara, jadi tanpa syarat, ya tanpa syarat saudara. Kasih yang luar biasa. Jadi saudara, cinta Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Kita lihat dulu 1 Korintus 13 ayat 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu sopan dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini dikatakan, saudara, teman-teman Yes ini harus belajar. Walaupun aku bisa berbahasa malaikat, berbahasa semua dunia, tetapi kalau nggak punya kasih, itu sama seperti dikatakan canang gemerincing yang nggak ada isinya, sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Banyak orang, saudara, punya kepandaian, punya kemampuan berbahasa yang luar biasa. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi, ada bahasa lagi mungkin, ada bahasa roh dan sebagainya. Kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan walaupun kita mempunyai karunia yang sempurna membinakan gunung, karunia mengetahui segala sesuatu, karunia pengetahuan, anggap aja itu karunia semuanya, termasuk berbahasa roh itu. Namun kalau nggak punya kasih tidak berguna. Artinya jangan mengejar karunia, tapi kejarlah kasih itu. Karunia boleh diusahakan supaya kita dapat, tetapi kasih itu harus dikejar. Jadi yang utama adalah kasih, karunia-karunia itu melengkapi. Jangan terbalik, kasih menjadi utama. Ya, kasih utama tentunya, tetapi jangan terbalik sampai dengan karunia itu menjadi utama dan kasih itu saudara menjadi terbelakang. Kalau kita mau coba lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, nanti kita lihat ya, dikatakan di sana kejarlah kasih. Kasih itu dikejar. Dan usahakan dirimu untuk memperoleh karunia, berarti boleh berusaha. Tetapi kasih itu harus dikejar. Berusaha itu bisa dapat, juga bisa nggak dapat, namanya usaha. Tapi kalau kejar itu berarti punya target, punya tujuan. Walaupun aku membagi-bagikan segala sesuatu, sampai diriku dibakar sekalipun, kalau nggak punya kasih nggak ada gunanya. Mungkin saudara berkata begini, ada yang berkata begini, oh kita nggak perlu pelayanan, kita kerja saja, kita kaya, kita bantu gereja sama saja. Walaupun kita membagi-bagikan segala sesuatu, mungkin kita kerja di perusahaan yang besar, kita bagikan uang itu, kalau nggak ada kasih tidak ada gunanya. Artinya saudara, berarti kita memerlukan kasih itu, yaitu kasih Tuhan kepada kita, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Banyak orang-orang kalau kita melihat ini meremehkan tentang kasih. Kalau kita lihat dalam kitab Korintus, dikatakan kalau kita tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah. Maranatha. Bisa dilihat di dalam Korintus surat pasal yang terakhir itu ada begitu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan bisa terkutuk. Jelas. Karena memang Tuhan telah mengampuni kita. Nah kalau kita tidak mengasihi, ya pasti kita di dalam kutuk karena kita tidak diselamatkan. Kalau tidak mengasihi berarti membenci. Kita lihat poin pertama. Kasih adalah yang terbesar. Kasih adalah yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Ini salah tulisan saya. Kasih adalah yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Kasih tidak berkesudahan, jadi terus sampai kekal. Nubuat akan berakhir, jadi mau bernubuat tetap berakhir. Bahasa roh akan berhenti, itu akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, semuanya lenyap, berhenti dan berakhir. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, yaitu kasih, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Terus 12-13, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan 13, apa itu 13? Tinggal 3 ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang terbesar. Sehingga kalau kita melihat, ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Tanya kemudian, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan kepada Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Tanya ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Memang di dalam dialog pertama, Tuhan berkata apa? Mengasihi dalam arti kasih agape tanpa syarat. Tetapi saat itu Petrus yang belum sampai mengalami Pentakosta, dia tidak bisa berkata kasih tanpa syarat. Dia hanya sebatas pengetahuannya, yaitu kasih value. Artinya yaitu kasih persahabatan yang sejati. Sehingga dia jawab, ya Tuhan, aku mengasihi kamu sebagai sahabat yang sejati. Bahkan aku rela mati untuk kamu. Gembalakanlah kalau begitu domba-dombaku. Tuhan tidak berkata, oh gak bisa, harus agape dong. Tapi Tuhan tahu kemampuannya, gembalakanlah domba-dombaku. Tanya kedua, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Agape? Tuhan, aku mengasihi engkau sebagai sahabat sejati, sebagai guru, sebagai Tuhan. Aku rela mati untuk kamu, untuk engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Tuhan bertanya ketiga, apakah engkau mengasihi aku seperti yang kamu katakan sebagai sahabat itu, yang sejati, yang rela mati untuk aku? Ya Tuhan, engkau mengetahuinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan akhirnya saudara menganggap seperti itu. Dan kalau kita melihat di dalam kisahnya, yaitu satu perumpamaan, Tuhan pernah juga berbicara bahwa sahabat-sahabat mempelai, yaitu para rasul dan para murid, tidak perlu berpuasa selama mempelai itu ada di sana. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada mereka sebagai sahabat-sahabat. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 5, kata Tuhan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan, cuma diperintah. Tetapi seorang sahabat diberitahu visi ke depan. Demikian juga hari ini, kita akan masuk di dalam kasih yang tanpa syarat itu. Namun kita memulai sekarang saudara sebagai sahabat Allah yang diberikan visi dan diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan ya domba-domba Tuhan yang persahabatan yang sejati, yang diberitahu bakal terjadi apa. Ada visi anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa, akan diberkati luar biasa, dan Tuhan akan datang pada generasi di generasimu. Dan mungkin pada saat saya lebih tua lagi, ya mudah-mudahan sebagaimana janji Tuhan bahwa saya belum mati, sudah Tuhan datang. Asal saya bisa menjaga diri dan waspada, berjaga-jaga. Ini yang terjadi. Mari sahabat-sahabat Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan hari ini. Dan masuklah di dalam kasih tanpa syarat itu. Kita lihat terus. Poin kedua, kasih menjadi dingin. Lah ini persoalan saudara. Teman-teman, yes, jangan sampai kita menjadi terdepan kemudian menjadi terbelakang. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang terdepan bisa menjadi terbelakang, yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan nanti ada anak-anak muda yang begitu datang muncul, ternyata dia lebih hebat, sehingga akhirnya dipakai Tuhan. Kemudian kita mulai iri, kecewa, loh kok aku jadi turun ya. Akhirnya kita mundur dari gereja, karena yang kita kejar adalah jabatan. Kita tidak bisa introspeksi diri.
Kenapa sampai aku turun? Oh, mungkin Tuhan kasih aku istirahat dulu untuk lebih memperdalam, memberi kesempatan kepada anak muda itu maju, dan aku mendukungnya. Dan di situ aku naik kelas sebagai kakak rohani, bukan sebagai persaingan. Kalau kita lihat ada Yes 1, ketua Yes, waktu diganti, dia tidak melihat itu sebagai dia kakak rohani, tapi dia melihat itu sebagai persaingan. Sehingga kemudian dia mulai mundur pelan-pelan. Harusnya dia melihat sebagai kakak rohani yang memberi kesempatan dan mendukungnya. Itulah kalau kita kasih tidak dingin tetap panas. Karena sudah dikatakan bahwa di akhir zaman kasih manusia akan menjadi dingin. Dan kita tidak boleh dingin. Apapun yang terjadi, mungkin usaha kita mundur, mungkin kita punya persoalan di dalam kesehatan yang begitu buruk, mungkin kita yang tidak dikasih kesempatan pelayanan, mungkin kita digeser, akhirnya menjadi kecewa, pahit. Jangan sampai kasih menjadi dingin. Walaupun kita tidak jabat, tapi kita bisa kerja lebih banyak dengan menopang, dengan mendoakan. Contohnya, ketika Yosua berperang, Musa tokoh seniornya didukung oleh kakak-kakak rohani, yaitu kakak rohaninya Yosua, yaitu Harun dan Hur menopang Yosua yang berperang. Mungkin saat ini anak-anak Yes sebagai Yosua yang berperang, sedangkan yang lebih senior sedang menopang, dan ada Musa juga yang di situ. Tetapi nanti suatu saat Yosuanya mungkin diganti dengan anak-anak yang sudah desealer atau dari super kid sudah menjadi dewasa. Nah, yang dia sekarang tetap menopang sebagai Harun dan Hur. Kenapa? Yang menentukan perang bukan Yosua. Yang menentukan perang itu gabungan. Baik Yosua ada peranannya, Musa mengangkat tangan juga berpegang peranan. Tapi kalau Musa tidak didukung Harun dan Hur, maka tangannya turun juga bisa kalah. Jadi saudara, tiga-tiga ini anak muda mesti tahu, kerjasama baik senior, kakak rohani maupun adik rohani. Jangan menjadi dingin. Kita lihat contohnya saja, Matius 24 ayat 12 sampai dengan 14. Akhir zaman, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ini sudah durhaka begitu banyak, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tidak boleh kita menjadi dingin, alasan apapun juga. Kenapa? Karena ada kedurhakaan. Kalau kita dingin, kita akan masuk di dalam kedurhakaan itu. Bahkan kalau kita mau bahwa kita harus masuk dalam pemberitaan Injil. Kalau yang muda-muda mungkin melalui bersaksi ke teman-temannya. Yang lebih senior mungkin melalui karakternya, kehidupannya, yang membuat orang lain melihat luar biasa sekali. Jadi Injil diberitakan baik melalui perkataan, bisa juga melalui tingkah laku perbuatan kita. Oleh sebab itu ada mega project karakter Kristus, ada back to Jesus teaching, ada misi, ada pemuritan, ada regenerasi, ada diakonia. Ingat ada 5 itu. Back to Jesus teaching, mega project karakter Kristus, misi, pemuritan atau regenerasi, dan diakonia. Ada juga 5 supaya kita tidak menoleh ke belakang. Apa itu? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus anak Allah atau Allah, dan Tritunggal. 5 ini tidak bisa dikurangi. Kalau sudah dikurangi salah satu, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, atau Yesus bukan anak Allah, Yesus bukan Mesias, sudah berarti kita kehilangan. 5 ini harus kita pegang. Kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 3 dan 5. Apa yang harus kita perbuat? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujian dari Tuhan yang luar biasa kepada jemaat Efesus.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi setelah dipuji, karena orang yang rajin, tidak mengenal lelah, bertahan dalam penderitaan, tetapi sayangnya meninggalkan kasih semula. Tidak ada roh yang berapi-api. Tidak ada semangat, tidak ada roh yang berkobar-kobar dalam pelayanannya. Pelayanannya cuman ya skill. Waktu yang ada, hatinya tidak ikut. Sehingga dikatakan bertobatlah. Kita lihat ayatnya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mengulang kembali. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jadi dulu kita semangat nih pelayanan nih. Tidak mengenal lelah, tahan sabar dalam penderitaan, dianiaya, dicaci maki orang, wah sudah berkorban di gereja. Sayangnya kasih sembulan gak ada, cuma skill, waktu yang ada yang tersisa, pengetahuan, sudah tidak punya hati, tidak berkobar-kobar. Nah Tuhan ngomong ulangi lagi. Jadi pelayanan bukan sekedar pelayanan, harus punya hati. Suatu saat ketika saya membongkar-bongkar makanan yang ada di freezer. Saya bongkar, saya tidak mengeluarkan makanan itu dan membersihkan freezer yang sudah ada es batunya kecil-kecil. Tapi saya cuma pindahkan saja makanan di freezer ke freezer itu di dalam satu tempat itu hanya saya tumpuk. Kemudian tangan saya masuk ke dalam untuk mengambil es-esnya itu kecil-kecil. Saya buang. Saya pindahkan lagi yang di sini, pindah ke sana supaya saya bisa masuk. Waktu saya masuk, tangan saya robek. Kena es kecil-kecil yang di dinding. Sampai saya berkata, loh, es ini bisa, air ini bisa melukai saya. Saat itu Rema datang. Fengki, itulah kalau kasih menjadi dingin, orang tidak punya kasih semula, maka pelayanannya akan melukai banyak orang dan dirinya sendiri. Coba lihat air itu. Air itu kalau kita pukul sekeras mungkin, tidak akan melukai, hanya membuat basah. Tapi coba es itu, kita masukkan di tempat yang di tempat satu tempat, kemudian kita masukkan ke freezer. 2 hari kita keluarkan, dia jadi es batu. Kita lemparkan ke orang, pas mungkin ada tajamnya. Orang itu bukan hanya memar, tapi bisa terluka. Kalau ada tajamnya, bahkan mungkin tertusuk. Itulah menunjukkan kalau pelayanan tidak didasari kasih. Sehingga di dalam 1 Korintus dikatakan, walaupun aku bisa berbahasa manusia, walaupun aku bisa berbahasa malaikat, kalau tidak punya kasih, sama seperti gong yang gemerincing, canang yang ada, yang suaranya kencang gak ada isinya. Gong berkumandang, canang gemerincing, semuanya tidak ada faedahnya. Bahkan dikatakan walaupun aku mempunyai iman sempurna memindahkan gunung, punya pengetahuan, tahu segala sesuatu, iman sempurna loh, mindahkan gunung, siapa tidak terkejut? Tapi kalau gak punya kasih, walaupun aku membagi-bagikan segala sesuatu, sampai diriku mati dibakar, kalau gak punya kasih, tidak berguna. Karena kasih itu sabar, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu sopan, dan sebagainya. Oleh sebab itu kita masuk karakter Kristus. Dan ajaran Yesus tidak yang lain. Kembali kepada kasih semulamu. Kau diberkati, gak diberkati, tetap. Itu hanya satu kondisi untuk melatih. Apakah iman cintamu kepada Tuhan itu karena kondisi atau bukan karena kondisi, yaitu tanpa syarat. Kita lihat yang terakhir. Kasih menutupi banyak dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata berdoa itu perlu karakter Kristus.
yaitu menguasai diri, tenang supaya dapat berdoa. Berdoa itu bukan hanya bicara iman dan tahu berdoa, tapi punya karakter. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kasih menutupi banyak dosa, kita harus mengasihi. Kalau kita mengasihi banyak menutupi dosa. Kita lihat terus. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, itu bagian dari kasih. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik, bukan yang jahat. Dari kasih karunia, itu bagian dari kasih. Bukan hanya dengan karunia, tapi yang baik. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini anak-anak muda mulai dilatih di Komsel Zoom dimanapun untuk menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan, kepandaian, kemampuan sendiri. Tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kembali ke ajaran Yesus sebagai pusat pelajaran, sebagai pusat keselamatan. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sesuai dengan tema tahunan kita, the reign of glory. Artinya pemerintahan kemuliaan. Bahkan sekarang kita melihat cahaya kemuliaan. Nanti kita akan masuk juga nantinya di kemudian bulan disebutkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia yang punya kemuliaan. Nah itu bisa dimasukkan di dalam doa Bapa kami yang sudah Tuhan masukkan. Karena engkau yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah dari sini kasih itu menutupi banyak dosa. Suatu saat pada puluhan tahun yang lampau, ketika anak saya masih kecil, kami tinggal di Bali di sebuah hotel. Saat itu anak saya senang bermain kucing. Nah kucing itu, ya namanya anak kecil senang-senang. Mungkin kucing itu gak senang lagi ngantuk. Saya bilang, jangan pegang, papa mau pergi ke kantor, iya. Gak tahu bagaimana dia dipegang kucingnya marah, dia dicakar. Tangannya robek. Saya bawa, sudah selesai loh. Saya lihat kok banyak darah. Kenapa? Kamu pegang kucingnya? Enggak Pak. Loh, kamu masih pegang. Kamu pasti pegang ini kucing sampai mukul, sampai nyakar kamu. Enggak Pak. Kucing itu menggeliat tanpa sadar kena saya. Saya ketawa, saya diam. Langsung saat itu Tuhan memberikan rema. Fengki, belajar dari kejadian ini. Mengapa anakmu sampai kena? Supaya kamu belajar melihat, jikalau seseorang mengasihi seseorang, dia akan menutupi dosanya. Lihat anakmu karena dia senang dengan kucing. Kucing itu nyakar pun dia berkata, enggak, dia enggak sengaja. Demikian juga anak-anak muda. Mungkin ada teman-teman kita yang melakukan seperti kejadian itu. Anggap aja dia tidak sengaja. Walaupun kita tahu dia sengaja, mungkin kita goda. Terus dia melakukan lebih yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi kita berkata, enggak, dia enggak sengaja. Saya melihat ada satu kisah yang luar biasa di sebuah film, yaitu anak Tuhan yang menjadi tentara di Amerika. Dia modelnya baik, cinta Tuhan. Sehingga dianggap, ini orang-orang, pokoknya ya. Kalau saudara tahu, kalau orang imut-imut, maksudnya orang-orang yang alim itu kan dikerjain. Satu saat dia dipukul, diapain. Terus komandannya lihat begini, kenapa ada kerusuhan? Kenapa mukamu sampai bengkak begini? Dia bilang, enggak, ini kebentur saja. Dia menutupi, padahal dia dikerjai selama berbulan-bulan oleh teman-temannya sama-sama lagi. Karena dia mau cinta Tuhan. Dia orangnya seperti itulah, lugu-lugu begitu. Sehingga dikerjain terus. Tetapi di hari terakhir, dia menjadi pahlawan. Yaitu ketika perang, maka ada pembantaian. Di mana tentara Jepang membantai banyak tentara
Amerika. Dia saat itu malam hari, dia mencari pasukan-pasukan temannya dia yang masih terluka. Dia angkat, dia turunkan, itu karena dari tebing, turunkan ke bawah. Dari malam sampai pagi, ada ratusan, 100-200 lebih orang yang diturunkan dari atas ke bawah, yaitu ke tempat markas daripada Amerika. Sehingga orang-orang di bawah, siapa ini? Ada malaikat apa ini? Akhirnya dia sendiri turun, oh ternyata dia sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan dianugerahi sebagai pahlawan. Kalau nggak salah di Iwo Jima, itu daerahnya sana, perperangan sana, cuma namanya siapa saya lupa. Walaupun mungkin kita cinta Tuhan dianggap lugu, bodoh, kita dikerjain, tapi anggap aja itu kecelakaan, tidak sengaja. Kita harus punya kasih tanpa syarat. Mari kita duduk, kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati teman-teman, anak-anak muda, yes, yang ada di gereja BES. Biar melalui firman ini, mereka lebih dewasa daripada apa kondisi mereka saat ini. Walaupun mereka masih muda, tetapi iman mereka, firman mereka, cinta Tuhan tidak lebih muda dari orang lain. Bahkan lebih dari yang lainnya. Supaya mereka Tuhan dipakai Tuhan di dalam visi yang akan terjadi. Dan mereka akan mendapatkan bagian di tengah-tengah visi itu. Banyak orang melakukan untuk Tuhan, tapi tidak punya visi, sehingga menjadi sia-sia. Karena tidak mempunyai kasih, hanya mengandalkan dirinya bukan Tuhan. Melalui firman ini, biar setiap kami mendasari pelayanan, bukan hanya dengan iman, bukan hanya berjalan dalam visi, tapi dengan kasih juga. Terima kasih Tuhan, memberkati. Mari kita berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai umat Tuhan. Karena Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Tuhan memberkati apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan, sampai kepada orang tua, sampai pada masa tua mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati sukar. Kerap kali kita diberkati, kita menjadi sombong, kikir, kita menjadi arogan. Dan kemudian kita juga sibuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang mati untuk dosa-dosa kita, dan yang bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya, yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan, yang selalu menjaga hati kita. Karena dari situlah ada kehidupan. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit anak muda. God bless.